Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa di usia yang seharusnya menjadi masa emas kehidupan, banyak pria justru merasakan penurunan yang begitu mencolok? Energi yang dulu melimpah kini terasa seolah menguap. Semangat yang dulu membara kini meredup, dan vitalitas yang dulu menjadi kebanggaan kini menjadi kenangan. Saya berbicara bukan hanya tentang kelelahan fisik yang biasa. Saya berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang pria-pria di usia senja yang mulai kehilangan gairah hidup, yang merasa tubuhnya tidak lagi merespon seperti dulu, yang mulai ragu akan kemampuan mereka sendiri. Sebagai dokter yang telah puluhan tahun berhadapan dengan pasien dari berbagai latar belakang, saya terlalu sering mendengar keluhan yang sama. Dok, saya sudah coba berbagai suplemen mahal, tapi kok rasanya tetap tidak ada perubahan? Atau, apakah ini memang bagian dari penuaan yang harus saya terima begitu saja? Izinkan saya membagikan sesuatu yang mungkin akan mengubah perspektif Anda. Fakta yang jarang dibicarakan adalah ini. Penurunan vitalitas di usia senja bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Bukan hanya tentang usia yang bertambah, tetapi tentang pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, terutama apa yang kita letakkan di piring kita. Hari ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, namun seringkali diabaikan. Makanan. Bukan suplemen dalam kemasan mewah dengan janji-janji fantastis. Bukan obat-obatan dengan efek samping yang mengkhawatirkan. Tetapi makanan. Makanan alami yang telah digunakan selama berabad-abad, yang kini didukung oleh penelitian medis modern. Ada 5 jenis makanan yang akan kita bahas hari ini. 5 makanan yang memiliki dampak luar biasa terhadap sistem hormonal pria, sirkulasi darah, kesehatan jantung, fungsi otak, dan bahkan kualitas tidur. Makanan-makanan ini bukan sekedar memberi nutrisi, mereka bekerja di tingkat sel, mempengaruhi produksi hormon, meningkatkan aliran darah, dan mengembalikan keseimbangan tubuh yang mungkin telah terganggu selama bertahun-tahun. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, Anda tidak hanya akan tahu apa saja kelima makanan tersebut. Anda akan memahami mengapa mereka bekerja, bagaimana mereka mempengaruhi tubuh Anda, dan yang paling penting, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar untuk hasil yang optimal. Karena percayalah, pengetahuan tanpa pemahaman hanya akan menjadi informasi yang terlupakan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Perjalanan untuk memahami tubuh Anda dengan lebih baik dan mengambil kembali kendali atas vitalitas yang mungkin Anda pikir telah hilang selamanya. Dokter usia 60 tahun. Sebelum kita membahas solusinya, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh seorang pria ketika ia memasuki usia senja, yang dalam konteks medis kita sebut sebagai masa andropause atau kadang disebut sebagai menopause pria. Berbeda dengan wanita yang mengalami perubahan hormonal mendadak saat menopause, pria mengalami penurunan hormon yang bertahap, halus, namun berdampak signifikan. Mulai dari usia 30 tahun, kadar testosteron, hormon yang sangat vital bagi vitalitas pria, mulai menurun sekitar 1 hingga 2% setiap tahunnya. Kedengarannya kecil bukan? Tetapi bayangkan, di usia 60 tahun, seorang pria bisa kehilangan 30 hingga 40% kadar testosteronnya. Testosteron bukan hanya tentang fungsi seksual seperti yang banyak orang kira. Hormon ini mengatur begitu banyak aspek kehidupan seorang pria. Energi harian, massa otot, kekuatan tulang, suasana hati, kemampuan kognitif, bahkan motivasi untuk menjalani hari. Ketika testosteron menurun, dampaknya seperti efek domino. Satu demi satu, fungsi tubuh mulai terganggu. Tetapi testosteron bukanlah satu-satunya pelaku dalam cerita ini. Ada juga yang kita sebut sebagai stres oksidatif, kondisi di mana radikal bebas dalam tubuh melebihi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya. Seiring usia, kemampuan tubuh untuk melawan radikal bebas ini menurun. Akibatnya, sel-sel tubuh rusak lebih cepat, termasuk sel-sel yang bertanggung jawab memproduksi hormon dan menjaga fungsi organ vital. Lalu ada masalah sirkulasi darah. Di usia senja, pembuluh darah cenderung menjadi kurang elastis. Plak bisa menumpuk di dinding arteri dan kemampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh menurun. Ini bukan hanya masalah jantung, ini juga mempengaruhi setiap organ, termasuk organ vital yang membutuhkan aliran darah optimal untuk berfungsi dengan baik. Yang membuat situasi ini lebih kompleks adalah bahwa banyak pria tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap kelelahan konstan sebagai, ya sudah, memang begini kalau sudah tua.
Mereka menerima penurunan gairah hidup sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Padahal, tubuh mereka sebenarnya sedang mengirimkan sinyal yang seharusnya tidak diabaikan. Penurunan vitalitas di usia senja memang alami, tetapi seberapa cepat dan seberapa parah penurunan itu terjadi sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Mari kita jujur, banyak dari kita menjalani hidup dengan cara yang sebenarnya kita tahu tidak baik untuk kesehatan. Pola makan modern adalah salah satu pelaku utama. Makanan olahan, tinggi gula, tinggi lemak jenuh, rendah serat, semua ini menciptakan lingkungan dalam tubuh yang tidak kondusif untuk produksi hormon yang sehat. Gula berlebih misalnya, tidak hanya menyebabkan lonjakan insulin yang mengganggu keseimbangan hormon, tetapi juga memicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Kemudian ada gaya hidup yang kurang bergerak, duduk terlalu lama, jarang berolahraga, aktivitas fisik minimal, semua ini bukan hanya membuat otot mengecil dan lemak menumpuk. Ketidakaktifan fisik juga mengganggu produksi testosteron dan menurunkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Stres kronis adalah faktor yang sering kali diremehkan. Ketika Anda stres, tubuh memproduksi kortisol, hormon stres yang dalam jangka panjang dapat menekan produksi testosteron. Bayangkan Anda hidup dalam tekanan kerja yang tinggi, masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, kekhawatiran finansial, semua ini menguras cadangan hormon Anda tanpa Anda sadari. Kurang tidur adalah pembunuh diam-diam. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki kadar testosteron yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidur 7 hingga 8 jam. Tidur adalah waktu di mana tubuh memperbaiki diri, memproduksi hormon, dan mengatur ulang sistem. Alkohol berlebihan dan merokok, dua kebiasaan yang sayangnya masih sangat umum, langsung merusak kemampuan tubuh untuk memproduksi testosteron dan memperburuk sirkulasi darah. Tidak ada cara lain untuk mengatakan ini. Jika Anda serius ingin mengembalikan vitalitas, dua hal ini harus dikurangi secara drastis atau bahkan dihentikan sama sekali. Dokter usia 60 tahun. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. 5 makanan yang akan saya bagikan bukan sekadar teori atau tren kesehatan semata. Ini adalah makanan yang telah saya rekomendasikan kepada ratusan pasien saya, dan hasilnya ketika dikonsumsi dengan konsisten dan benar, sungguh menakjubkan. Makanan pertama, tiram. Tiram bukan hanya dikenal sebagai makanan afrodisiak dalam budaya populer. Secara medis, tiram adalah salah satu sumber zinc atau seng terkaya di dunia. Zinc adalah mineral yang sangat vital untuk produksi testosteron. Tanpa zinc yang cukup, kelenjar yang memproduksi testosteron tidak bisa bekerja optimal. Lebih dari itu, zinc juga berperan dalam produksi sperma yang sehat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu penyembuhan jaringan. Satu porsi tiram, sekitar 6 hingga 8 tiram mentah, bisa memberikan lebih dari 500% kebutuhan harian Anda akan zinc. Tetapi, ada cara yang tepat untuk mengkonsumsi tiram. Tiram mentah memang memberikan manfaat maksimal, tetapi Anda harus memastikan tiram tersebut segar dan berasal dari sumber yang terpercaya untuk menghindari kontaminasi bakteri. Jika Anda tidak yakin, tiram yang dikukus atau dipanggang juga tetap memberikan manfaat yang sangat baik. Yang menarik dari pengalaman klinis saya adalah banyak pasien melaporkan peningkatan energi dan gairah dalam waktu 2 hingga 4 minggu setelah rutin mengkonsumsi tiram 2 hingga 3 kali seminggu. Ini bukan keajaiban, ini adalah tubuh yang mendapatkan nutrisi yang selama ini kurang. Makanan kedua, ikan berlemak. Salmon, makarel, dan sarden. Ikan berlemak adalah harta karun nutrisi untuk vitalitas pria. Omega 3 yang terkandung dalam ikan-ikan ini memiliki dampak luar biasa terhadap kesehatan jantung, pembuluh darah, dan bahkan otak. Omega 3 bekerja dengan cara mengurangi peradangan di seluruh tubuh, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan membantu menurunkan trigliserida dalam darah. Pembuluh darah yang sehat berarti sirkulasi darah yang lebih baik, dan sirkulasi darah yang baik adalah kunci untuk fungsi semua organ vital, termasuk yang sangat penting untuk vitalitas pria. Lebih dari itu, omega 3 juga meningkatkan produksi oksida nitrat, senyawa yang melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Inilah sebabnya mengapa banyak obat untuk disfungsi ereksi bekerja dengan cara yang mirip, meningkatkan oksida nitrat.
Salmon liar tangkap adalah pilihan terbaik karena mengandung lebih sedikit kontaminan dibanding salmon budidaya. Makarel dan sarden juga sangat baik, bahkan sarden kalengan tetap mempertahankan sebagian besar manfaat omega-3-nya. Saya selalu menyarankan pasien saya untuk mengkonsumsi ikan berlemak setidaknya 3 kali seminggu. Porsi yang ideal adalah seukuran telapak tangan Anda. Panggang dengan sedikit minyak zaitun, tambahkan rempah-rempah, dan Anda punya makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Makanan ketiga, telur, khususnya kuning telur. Telur, khususnya kuning telur, sering mendapat reputasi buruk karena kandungan kolesterolnya. Tetapi izinkan saya meluruskan mitos ini dengan fakta medis yang jelas. Kolesterol dalam makanan tidak secara langsung meningkatkan kolesterol darah pada kebanyakan orang. Yang lebih penting, kolesterol adalah bahan baku utama untuk produksi testosteron. Kuning telur mengandung vitamin D, vitamin B kompleks, protein berkualitas tinggi, dan lemak sehat yang semuanya mendukung produksi hormon. Vitamin D khususnya sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan kadar vitamin D rendah cenderung memiliki testosteron yang lebih rendah pula. Telur juga mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, termasuk otot. Di usia senja, menjaga massa otot sangat penting karena otot bukan hanya tentang penampilan. Otot yang sehat meningkatkan metabolisme dan membantu mengatur kadar gula darah. Cara terbaik mengkonsumsi telur adalah direbus atau dikukus untuk mempertahankan nutrisi kuning telur. 2 hingga 3 telur sehari adalah jumlah yang sangat aman dan bermanfaat bagi sebagian besar pria, kecuali Anda memiliki kondisi medis tertentu yang mengharuskan pembatasan. Makanan keempat, kacang-kacangan, almond, walnut, dan Brazil nut. Kacang-kacangan adalah makanan super yang seringkali diabaikan. Almond kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Walnut mengandung omega-3 jenis ALA yang mendukung kesehatan jantung. Dan Brazil nut adalah sumber selenium terbaik, mineral yang sangat penting untuk produksi testosteron dan kesehatan kelenjar tiroid. Yang menarik dari pengalaman klinis saya adalah, banyak pasien melaporkan peningkatan energi dan gairah dalam waktu 2 hingga 4 minggu setelah rutin mengkonsumsi kacang 2 hingga 3 kali seminggu. Ini bukan keajaiban. Ini adalah tubuh yang mendapatkan nutrisi yang selama ini kurang. Makanan kelima, sayuran hijau gelap, bayam, kangkung, dan brokoli. Sayuran hijau gelap adalah fondasi dari diet sehat untuk vitalitas pria. Bayam dan kangkung mengandung magnesium tinggi, mineral yang sangat penting untuk produksi testosteron dan fungsi otot. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan asupan magnesium yang cukup memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi pula. Brokoli dan sayuran cruciferous lainnya mengandung senyawa yang disebut indol 3-karbinol yang membantu tubuh memetabolisme estrogen dengan lebih efisien. Ini penting karena di usia senja, pria cenderung mengalami peningkatan rasio estrogen terhadap testosteron yang bisa menyebabkan penumpukan lemak perut dan penurunan vitalitas. Sayuran hijau juga kaya akan nitrat natural yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Kembali lagi ke pentingnya sirkulasi darah yang optimal. Bayam misalnya telah terbukti meningkatkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah. Saya selalu menyarankan untuk mengkonsumsi setidaknya 2 porsi sayuran hijau gelap setiap hari. 1 porsi bisa sebesar 2 genggam tangan Anda. Bisa ditumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, dibuat smoothie, atau dijadikan salad. Yang perlu diingat adalah memasak sayuran hijau terlalu lama akan merusak nutrisinya. Tumis sebentar saja atau kukus hingga masih kerencup. Dengan cara ini, Anda mendapatkan manfaat maksimal dari setiap gigitan. Dalam praktik medis saya selama berpuluh-puluh tahun, saya telah melihat pola yang sangat jelas. Pasien yang datang dengan keluhan penurunan vitalitas hampir selalu memiliki kesamaan. Pola makan yang buruk, gaya hidup yang tidak sehat, dan harapan bahwa pil ajaib akan menyelesaikan semua masalah mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang saya lihat adalah pendekatan yang terburu-buru. Pasien mengkonsumsi suplemen dalam dosis tinggi, mencoba berbagai produk dalam waktu yang bersamaan, lalu frustrasi ketika tidak melihat hasil dalam seminggu atau 2 minggu. Tubuh tidak bekerja seperti itu.
Perbaikan sejati membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesabaran. Ada juga mitos yang sangat berbahaya bahwa kalau sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ini sangat tidak benar. Saya punya pasien berusia 65 tahun yang kondisi kesehatannya lebih baik dari pria usia 45 tahun yang tidak menjaga dirinya. Usia adalah angka, tetapi kesehatan adalah pilihan. Yang paling menyentuh adalah ketika pasien kembali setelah 3 bulan menjalani perubahan gaya hidup, termasuk mengkonsumsi kelima makanan yang kita bahas, dan mereka bercerita bagaimana hidup mereka berubah. Energi kembali, semangat hidup bangkit, hubungan dengan pasangan membaik, bahkan karir mereka terpengaruh positif karena kembalinya fokus dan motivasi. Ini bukan tentang mengembalikan Anda menjadi remaja lagi. Ini tentang menjalani usia senja dengan kualitas hidup yang tinggi, dengan dignitas, dengan vitalitas yang memungkinkan Anda menikmati hasil kerja keras seumur hidup Anda. Dokter usia 60 tahun. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini dengan cara yang sederhana dan dapat langsung Anda terapkan. Pertama, pahami bahwa penurunan vitalitas di usia senja adalah proses alami, tetapi seberapa cepat dan parahnya sangat tergantung pada pilihan-pilihan yang Anda buat setiap hari. Tubuh Anda adalah mesin yang luar biasa, dan seperti mesin apapun, ia membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk bekerja optimal. Kelima makanan yang kita bahas, tiram, ikan berlemak, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau gelap, bukanlah daftar yang harus Anda ikuti dengan kaku. Ini adalah fondasi dari pola makan yang mendukung produksi hormon, sirkulasi darah, dan kesehatan sel di seluruh tubuh Anda. Anda tidak perlu mengonsumsi semuanya setiap hari. Yang penting adalah konsistensi. Mulailah dengan memasukkan 1 atau 2 jenis makanan ini ke dalam menu harian Anda. Minggu berikutnya, tambahkan yang lain. Bangun kebiasaan secara bertahap, bukan dengan perubahan drastis yang sulit dipertahankan. Langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini, besok pagi gantikan sarapan biasa Anda dengan 2 telur rebus dan segenggam bayam yang ditumis. Untuk makan siang atau malam, masukkan porsi ikan salmon atau sarden. Sebagai camilan sore, siapkan segenggam kecil kacang-kacangan campuran. Tetapi ingat, makanan hanya satu bagian dari puzzle. Anda juga perlu tidur cukup, 7 hingga 8 jam setiap malam. Anda perlu bergerak. Tidak harus olahraga berat, cukup berjalan kaki 30 menit setiap hari sudah membuat perbedaan besar. Anda perlu mengelola stres, entah dengan meditasi, hobi, atau sekadar waktu berkualitas dengan orang-orang yang Anda cintai. Jangan terburu-buru mengharapkan hasil. Berikan tubuh Anda waktu minimal 2 hingga 3 bulan untuk beradaptasi dan merespons perubahan yang Anda buat. Catat bagaimana perasaan Anda, perhatikan perubahan energi, kualitas tidur, bahkan suasana hati Anda. Perubahan itu akan datang, tetapi secara bertahap. Dan yang paling penting, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, sedang mengonsumsi obat-obatan, atau memiliki kekhawatiran kesehatan, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum membuat perubahan besar pada pola makan. Setiap individu berbeda, dan apa yang bekerja untuk kebanyakan orang mungkin perlu disesuaikan untuk kondisi spesifik Anda. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda buat. Tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki energi, vitalitas, dan kualitas hidup yang baik di usia yang seharusnya menjadi masa emas Anda. Di tengah kesibukan Anda, saya tahu 35 menit adalah komitmen waktu yang tidak sedikit untuk menonton video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda untuk mendengarkan apa yang saya bagikan. Saya ingin Anda meninggalkan video ini dengan satu pemahaman yang sangat penting. Anda memiliki kendali lebih besar atas kesehatan dan vitalitas Anda daripada yang mungkin Anda kira. Penuaan adalah keniscayaan, tetapi penuaan dengan kualitas hidup yang rendah bukanlah sesuatu yang harus Anda terima begitu saja. Setiap kali Anda memilih untuk memasukkan makanan yang menyehatkan ke dalam tubuh Anda sedang membuat investasi untuk masa depan Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidur lebih awal, bergerak lebih banyak, atau mengelola stres dengan lebih baik, Anda sedang menulis cerita tentang bagaimana usia senja Anda akan terlihat. Jangan biarkan kesalahpahaman atau mitos menghalangi Anda dari kualitas hidup yang Anda pantas dapatkan. Jangan biarkan keraguan atau skeptisisme mencegah Anda untuk mencoba. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa bahwa sudah terlambat untuk memulai.
Saya telah melihat transformasi luar biasa terjadi pada pria di usia 60-an, bahkan 70-an. Tubuh Anda lebih tangguh dan lebih responsif daripada yang Anda bayangkan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan untuk memberikan like dan subscribe pada channel Sehat Menuju Senja. Dengan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami merilis video baru yang membahas topik-topik kesehatan penting lainnya. Lebih dari itu, bagikan video ini kepada saudara, teman, atau rekan kerja yang mungkin membutuhkan informasi ini. Kesehatan adalah harta yang terlalu berharga untuk tidak dibagikan. Dengan membagikan pengetahuan ini, Anda mungkin mengubah hidup seseorang tanpa Anda sadari. Di video berikutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah penting. Bagaimana mengenali tanda-tanda awal masalah jantung yang sering diabaikan pria di atas 50 tahun. Ini adalah topik yang bisa menyelamatkan nyawa, dan saya akan membahasnya dengan detail yang sama seperti hari ini. Ingat, menjaga kesehatan dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh Anda adalah amanah yang harus dijaga. Kesadaran bahwa masa depan yang sehat dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang Anda buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah sehat, tetaplah semangat, dan ingatlah, usia senja adalah masa untuk dinikmati, bukan untuk ditakuti. Saya Dr. Ahmad Santoso, dan ini adalah Sehat Menuju Senja. Salam sehat untuk kita semua.